Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana dengan NIM 1100 dari kelas T24G bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Donald Lapis Pareji, NIM 1101 dari TI24A. Di sini kami akan menjelaskan hubungan antara materi biologi anatomi dan fisiologi manusia dengan dampak beban kerja yang ada di industri, yang dosen pengampunya yaitu Bapak PT Surya Amal MTS. Dampak beban kerja terhadap kesehatan fisik dan mental di dunia industri. Dosen pengampu mata kuliah biologi anatomi fisiologi manusia ini adalah Bapak APT Surya Amal MKes, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya yaitu Muhammad Fikri Maulana dengan NIM 244162 26201100 kelas TI24G dengan teman saya yaitu Syahrul Hafiz Fahreji dengan NIM 244162 26201101 dari kelas TI24A. Kami dari Universitas Bona Perjuangan Karawang, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik. Kita lanjut ke materinya, di mana definisi dari beban kerja adalah beban kerja merupakan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang pekerja dalam periode waktu tertentu, baik itu pekerjaan fisik maupun pekerjaan mental. Yang kedua, ada jenis-jenis beban kerja, diantaranya beban kerja yang meliputi pekerjaan fisik, di mana aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, pengangkatan, dan ketahanan fisik. Yang kedua, ada beban kerja mental, di mana beban kerja ini mengandalkan konsentrasi yang tinggi, pengambilan keputusan cepat, dan penyelesaian masalah secara kompleks. 5. Dampak beban kerja terhadap kesehatan fisik. Keletihan, jam bekerja panjang dan sedikitnya waktu untuk istirahat. Yang kedua, masalah otot dan sendi, posisi tubuh yang buruk atau pengangkatan beban berat secara berulang, gangguan kardiovaskular, tekanan darah tinggi dan pengangkatan, risiko penyakit jantung akibat stres kerja, masalah pencernaan, pengaruh stres terhadap pola makan dan tidak teratur. Yang keenam, dampak beban kerja terhadap kesehatan mental, stres, beban kerja berlebih, dan tekanan tegat waktu ketat dapat menyebabkan stres berkepanjangan, depresi, dan kecemasan. Pekerja yang terus-menerus merasa tertekan cenderung mengembangkan kecemasan dan depresi, burnout, kelelahan total, perasaan lelah, dan tidak ada motif akibat terlalu banyak pekerja dan sedikit penghargaan atau istirahat. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja. Faktor internal, kemampuan individu, kapasitas fisik mental seseorang dalam menangani tugas, pengelolaan waktu, kemampuan untuk menyusun prioritas tugas, dan menghindari multitasking yang berlebihan. Faktor eksternal, lingkungan kerja, sesuatu kerja yang buruk seperti kebisingan atau kurang fasilitas, tuntutan organisasi, beban tugas yang tidak realistis, atau target yang terlalu tinggi. Lanjut, ada studi kasus menurut laporan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, tentang kesehatan mental di tempat kerja. Lebih tepatnya, pekerja di sebuah pabrik otomotif menyatakan bahwasannya pekerja di pabrik otomotif sering mengalami beban kerja fisik yang tinggi, termasuk berdiri lama, angkat beban berat, dan pekerjaan yang
repetitif. Selain itu, tekanan untuk memenuhi target produksi menyebabkan stres mental yang tinggi, meningkatkan kemungkinan kecelakaan kerja dan absensi. Tentu saja ini menyebabkan beberapa gangguan kesehatan pada pekerja, di antaranya satu, meliputi kesehatan fisik. Banyak pekerja yang mengalami gangguan muskuloskeletal, kelelahan fisik, dan masalah pencernaan. Lalu ada kesehatan mental. Pekerja sering melaporkan tingkat stres yang tinggi dan burnout. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Maka dari itu ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, di antaranya. Satu, perusahaan meningkatkan pencahayaan dan ventilasi di area kerja untuk kenyamanan. Dua, memberikan jadwal istirahat yang lebih baik dan program kebugaran bagi karyawan. Tiga, pelatihan manajemen stres untuk membantu karyawan mengelola tekanan kerja. Lalu ada solusi untuk mengelola beban kerja. Di antaranya, satu, solusi untuk kesehatan fisik. Penerapan ergonomi yang baik, di mana desain tempat kerja yang mengurangi stres fisik, seperti kursi ergonomis dan area kerja yang nyaman. Dua, istirahat yang teratur. Menyediakan waktu istirahat yang cukup selama jam kerja untuk mencegah kelelahan. Lalu olahraga dan peregangan. Mengajak karyawan untuk melakukan olahraga ringan atau peregangan untuk mengurangi ketegangan otot. Lalu solusi untuk kesehatan mental. Manajemen stres, pelatihan teknik manajemen stres seperti meditasi dan mindfulness. Dukungan psikologis, program konseling atau sesi dukungan psikologis untuk karyawan. Tiga, peningkatan komunikasi, membuka jalur komunikasi yang lebih jelas antara manajemen dan karyawan untuk mengurangi ketegangan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa beban kerja yang tinggi, baik fisik ataupun mental, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan karyawan. Penyediaan solusi yang tepat dapat membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Organisasi yang memperhatikan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kesehatan pekerja untuk menjaga produktivitas yang berkelanjutan. Berikut adalah jurnal. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.